Halo, hola, Mosi, apa kabar? Apa kabar Kak Durma? Baik Apa kabar kawan. adik-adik yang di rumah? Pasti kabar baik Nah, kawan. adik-adik udah siap nih Kak, karena waktunya kita untuk Beribadah. Shalom adik-adik yang di rumah. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali ya nih Kawong ya. Bagaimana nih kabar adik satu minggu ini? Aku baik-baik saja, tetapi tugas sekolah online banyak sekali. Wah, Bapak atau Ibu Guru banyak memberikan tugas ya? Iya Kak, dan hampir membuatku pusing. Belum lagi guruku memberikan tugas untuk menyimpan informasi tugas-tugas itu pada teman-teman yang tidak hadir di sekolah online. Lalu apakah tugas itu sudah Mikaela sampaikan kepada temanmu yang tidak masuk? Hihihi, belum Kak. Aku nggak mau. Kan salah sendiri kenapa yang nggak masuk sekolah online. Nggak boleh seperti itu ya Mikaela. Jika kamu menginformasikan kepada temanmu tugas yang diberikan oleh guru sekolah, maka kamu sudah berbagi dengan temanmu. Kenapa aku harus berbagi dengan teman yang tidak mengerjakan tugasnya, Kak? Mikaela, berbagi tidak hanya dengan teman yang baik saja loh. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita berbagi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang tidak baik pada kita. Betul itu. Nah, dengarkanlah cerita hari ini ya Mikaela dan adik-adik di rumah. Tuhan Yesus akan mengajarkan kita bagaimana berbagi. Nah, ayo kita mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya, adik-adik di rumah, kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Dan satu minggu yang sudah kami lewati dengan bermacam-macam aktivitas kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Dan hari ini kami hadir mau menyenangkan hati Tuhan. Biarlah lewat pujian kami, tarian kami, suara kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Teman-teman, kita harus mengikuti apa yang Tuhan kerjakan, yaitu mengasihi sesama. Follow the leader, Jesus Christ the King. Follow the leader, everybody sing. Follow the leader each and every day. 'Cause Jesus is the Son of God and He's the only way. Follow the leader, Jesus Christ the King. Follow the leader, everybody sing. Follow the leader.
bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Adik-adik yang di rumah, kita siapkan Alkitab kita, siapkan catatan adik-adik, dan siapkan telinganya untuk kita firman Tuhan. Adik-adik, minggu lalu kita belajar tentang fokus. Masih ingat? Kawang juga masih ingat pasti ya? Ingat dong. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berbagi. Nah, Tuhan Yesus mulai pelayanannya dengan mencari orang-orang yang akan menjadi murid-muridnya. Kita sudah mengetahui ya adik-adik, kalau Tuhan Yesus mempunyai murid berapa? 12. Betul sekali, 12. Mengapa Yesus perlu murid, Kak? Mengapa ia tidak sendirian saja memberitakan firman? Tuhan Yesus kan bisa melakukan apapun. Karena Tuhan Yesus sudah tahu bila Tuhan Yesus tidak akan selamanya tinggal di dunia. Makanya Tuhan Yesus membutuhkan murid-murid sebagai penerusnya dan berbagi tugas memberitakan firman Tuhan. I send you to gather my sheep. Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans. Enter ye not. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as ye go, preach, saying the kingdom of heaven is at hand. Kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus fokus dalam mengajar banyak orang. Tetapi ia juga secara khusus mengajarkan murid-muridnya yang 12 ini dengan memberi mereka arti dari cerita-cerita yang diajarkannya kepada banyak orang. Apakah Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana ia menyembuhkan semua orang itu dan melakukan mukjizatnya, Kak? Tentunya ya Mikaela, karena ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengadakan mukjizat, murid-muridnya ini ada bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga murid-murid telah melihat, mengalami, dan ikut membantu ketika Tuhan Yesus menyembuhkan dan melakukan mukjizat. Dengan cara itu, murid-murid ini belajar dari teladan Tuhan Yesus karena mereka selalu bersama dan tinggal dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga melatih mereka loh adik-adik dengan mengutus mereka pergi ke kota-kota lain dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang sakit. Simon Bar-Jonah, by the authority of the holy priesthood that I hold, Rabbi, I beseech thee, my little daughter, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely ye have received, freely give. Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses, nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves, for the workman is worthy of his meat. And into whatsoever city or town ye shall enter, inquire who in it is worthy, and there abide till ye go thence. Wah, Tuhan Yesus baik ya, Kak. Sudah melatih dan membekali murid-muridnya sebelum bertugas. Sebagai pemimpin yang berintegritas, Tuhan Yesus tidak akan melakukan semua pekerjaan sendiri, tetapi Tuhan Yesus bekerja bersama-sama. Tuhan Yesus melatih orang yang dipercayainya untuk melakukan pekerjaan yang sama dengan yang Tuhan Yesus lakukan. Saat murid mengerjakan tugasnya yang diberikan Tuhan Yesus, apakah ada yang gagal melakukan tugasnya, Kak?
Benar sekali, dari 12 muridnya nih, hanya satu murid yang gagal karena belajarnya tidak serius, yaitu Yudas Iskariot. Tetapi Tuhan Yesus tetap selalu menegurnya sampai akhir mereka bersama-sama. Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya akan selalu menyertai mereka. Betul sekali. Loh, Tuhan Yesus kan harus naik ke surga, Kak. Bagaimana cara tetap menyertai mereka? Ada Roh Kudus yang menyertai murid-murid seperti Roh Kudus menyertai Tuhan Yesus loh adik-adik dan Mikaela. Nah, murid-murid yang dipenuhi kuasa Roh Kudus menjadi sangat berani memberitakan Injil dan bersaksi bagaimana Tuhan Yesus hidup. Apakah adik-adik mau menjadi muridnya Tuhan Yesus? Mau dong. Kaung juga mau. Menjadi murid Tuhan Yesus ialah melakukan semua yang Tuhan ajarkan, termasuk taat melakukan tugas yang diberikan oleh papa, mama, dan guru-guru kalian. Aku mengerti kenapa aku harus berbagi informasi dengan temanku yang tidak masuk sekolah. Oke, baik Kak. Aku tidak mau menjadi murid yang gagal. Benar sekali Mikaela. Bisa saja temanmu itu tidak masuk karena sedang sakit. Bukan karena dia malas loh. Kita teladanin sebagaimana murid-murid Tuhan Yesus taat melakukan amanat yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Wah, kalau begitu aku akan mendoakan temanku yang sakit dan yang tidak masuk sekolah. Benar sekali Mikaela, selain mendoakan kesembuhan untuk orang lain, adik-adik juga bisa berbagi tugas lainnya seperti bersaksi tentang kebaikannya Tuhan Yesus. Karena masih banyak orang yang belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus loh. Adik-adik juga bisa bercerita menggunakan sosial media nih Kak Wong. Nah, secara pribadi supaya bisa dilihat dan didengar banyak orang ya. Dan Injil Kerajaan Allah diberitakan ke seluruh dunia. Nah adik-adik di rumah, Mikaela, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita apa Kak Wong? Ayat hafalan yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, ayat hafalan hari ini sungguh bagus ya Kak Wong. Betul sekali. Kita mengajarkan supaya kita menjadi kawannya sekerja Allah. Wow, ada pertanyaan nih Kak Wong buat adik-adik. Betul, ada dua nih pertanyaannya. Pertanyaan dari Kak Durman, mau tahu adik-adik? Wow, bagaimana Tuhan Yesus dan murid-muridnya saling berbagi tugas dalam pelayanan mereka? Oke, itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua dari Kawong nih, bagaimana cara adik-adik berbagi dalam kehidupan sehari-hari? Tuh, ayo. Betul sekali, bisa diberikan berbagai macam contohnya ya Kak Wong ya. Betul sekali. Wow, jangan lupa nanti jawaban adik-adik kirim ke IG DNA Kids dan WhatsApp grupnya DNA Kids ya adik-adik. Kakak tunggu jawaban adik. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sekarang kita waktunya untuk aktivitas. Kira-kira adik-adik sudah siapin belum nih alat-alatnya? Pasti sudah dong. Kalau gitu, yuk kita mulai. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai, kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, talenan, 4 buah roti tawar, bulatan plastik, gunting, pisau plastik, rumput laut, sambal saset, telur dadar, maling. Nah, bahan-bahannya sudah siap nih adik-adik. Hari ini, kita akan membuat sandwich. Kita tekankan ke atas roti tawar. Setelah ditekan, potong pinggiran roti tawar menggunakan pisau plastik. Nah, jadi kita mau bentuk bulat seperti ini. Adik-adik buat semuanya ya. Jadi kita dapat 4 buah bulatan dari roti tawar ini. Nah, sekarang kita
ambilkan potongan daging malingnya. Ini kakak pakai daging maling karena kakak suka. Adik-adik kalau nggak punya daging maling, kalian pakai yang kalian suka ya. Bisa pakai keju lapis, bisa pakai apa aja deh. Yang penting kalian bisa makan. Nah, lalu kita tutup bungkus dengan bulatan roti yang lainnya. Nah, agak ditekan-tekan ya adik-adik, seperti ini. Jadi kita dapat 2 buah roti. Kita ambil selembar rumput lautnya. Lalu kita gunting bentuk segitiga, lalu bentuk garis panjang seperti ini. Ini kita mau anggap itu mata sama hidung. Kenapa matanya begitu? Jadi kayak posisinya lagi tidur ya adik-adik ya. Nah, lalu kita ambil telur dadar. Nah, ini kayak selimut adik-adik. Kita nggak usah kasih mulut karena ketutupan selimut. Kita mau buat pipinya biar kelihatan montok. Nah, kasih merah-merahan sedikit. Terus di selimutnya juga kita hias pakai sambal saset ini ya. Ambil sisa roti, lalu potong seperti ini. Kita mau buat telinga kelinci yang sedang tidur. Nah, jadi adik-adik ya, ini kelinci yang sedang tidurnya. Jangan lupa ya, fotokan hasil karya kalian, lalu kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini, kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Papi Mami ajak anak menceritakan pengalamannya dengan Tuhan setiap hari. Kesaksian pendek akan hal-hal kecil dapat melatih anak untuk mengenal kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Jika mereka sudah terbiasa, maka anak mudah bersaksi kepada temannya tentang kebaikan Tuhan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Di layar adik-adik ada QR Code. Boleh minta tolong sama papa mama dan orang terdekat di dekat adik-adik. Waktunya kita untuk memberi. Selamat memberi. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Kami sekarang mau memberi persembahan. Berkati persembahan ini supaya bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kemanapun Tuhan pimpin dan apapun yang Tuhan katakan, yuk teman-teman, kita ikuti Tuhan ya. Come follow me. 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 Where Jesus leads, oh,
Yuk adik-adik yang di rumah, kita mau menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, diberkati setiap kesehatan keluarga adik-adik, diberkati setiap pekerjaan adik-adik, diberkati juga pekerjaan kedua orang tua adik-adik, diberkati sekolah adik-adik, sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Yang percaya katakan, amin. Wow, adik-adik di rumah tidak terasa ya Kak Wong? Betul sekali. Ibadah kita hari ini sudah selesai, tapi nih Kak Durma mau tanya sama adik-adik, Kak Wong bisa ingat nggak firman Tuhan hari ini tentang apa? Tentang berbagi. Betul sekali, kita harus berbagi dengan teman-teman kita. Teman-teman, sama papa, mama, dan semuanya. Betul sekali, sampai berjumpa untuk minggu depan. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.